Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, wassalatu wassalamu ala khairil anam. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat wal afiyah, dan semoga para pemirsa setia YouTube channel Ma'had Bahrul Huda selalu diberikan kelindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para pecinta YouTube Ma'had Bahrul Huda yang setia, kita kemarin dari para ustadz telah membahas bacaan-bacaan atau hukum-hukum tajwid yang telah banyak dijelaskan atau dibahas oleh para asatidz. Dan pada malam hari ini atau kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari pembahasan dari Ustadz Hasim sama kemarin Ustadz Zuhdi, yaitu tentang bacaan ayat gharib atau bacaan yang asing di telinga atau di para pembaca, yaitu asing dalam hal ini adalah tentang asingnya bacaan tersebut dan tidak sesuai dengan mungkin dari segi huruf atau bacaan. Sebelum lanjut kita membahas tentang gharib, terlebih dahulu saya akan atau Ustadz akan menelaah sedikit apa hukum atau esensi dari hukum mempelajari ilmu tajwid tersebut. Hukum mempelajari ilmu tajwid dibagi menjadi dua pada dasarnya, yaitu yang pertama adalah ilmi, yang kedua adalah amali. Yang pertama adalah ilmi. Apa itu ilmi? Ilmi dalam maksud disebut adalah mengetahui hukum-hukum atau kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid. Apa hukumnya? Hukumnya adalah fardu kifayah. Tentunya para pemirsa atau para santri-santriku sudah tahu apa itu hukum fardu kifayah, yaitu adalah suatu ilmu yang apabila dipelajari oleh satu umat muslim, maka tidak wajib untuk umat muslim yang lainnya. Dan apabila tidak ada yang mempelajarinya, maka seluruh kaum muslim berdosa. Itu yang dinamakan dengan fardu kifayah. Jadi yang pertama tadi adalah hukum mempelajari ilmu tajwid. Yang pertama adalah ilmi, yaitu mengetahui tentang kaidah atau hukum-hukum ilmu tajwid. Jadi dihukumi dengan fardu kifayah. Yang kedua adalah hukum amali. Hukum amali adalah membaca Al-Quran dengan bertajwid. Hukumnya adalah fardu ain. Jadi kalau sudah membaca Al-Quran, jadi harus bertajwid, tidak sembarangan. Jadi semuanya ada ilmunya. Hukumnya adalah fardu ain. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara perlahan-lahan atau dengan bertajwid, ya.
Jadi tadi hukum daripada mempelajari ilmu tajwid. Yang pertama ada ilmi, yang kedua ada amali. Dari segini saya kira dari para pemirsa sudah paham. Kita lanjut mengenai gharib, yaitu bacaan asing, yaitu gharib. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang bacaan ishmam. Telah dijelaskan sebelumnya kepada Ustadz Hasim dan Ustadz Zudi sudah menjelaskan tentang gharib sebelum ismam kemarin. Ya, ismam adalah macam-macam atau bacaan. Ismam adalah isyarat moncongnya dua bibir atau mencucu. Dua bibir mencucu dengan tanpa suara setelah mengucapkan huruf akhir yang disukunkan. Contoh ismam di Al-Quran cuma ada satu, terdapat pada surat Yusuf ayat 11. Tetapi terdapat perbedaan di antara kalangan ulama qiraah dalam penetapan latak bacaan ismam. Seperti dalam qiraahnya Imam Nafi' dari riwayatnya Imam Warsh dan Qalun, yang mewajibkan bacaan ismam bukan pada surat Yusuf. Ini cuma sedikit pengetahuan. Kalau di kita rata-rata ya hampir semuanya kita memakai Imam Hafiz. Kalau di riwayat Imam Warsh dan Qalun yang mewajibkan bacaan ismam dalam lafadz syai'un sama si'ta. Kalau di dalam kita di Indonesia rata-rata memakai Imam Hafiz. Imam Hafiz. Dalam Al-Quran tadi cuma ada satu, dalam surat Yusuf ayat 11, yaitu dua bibir mencucu. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Di situ yang dimaksud ismam adalah la ta'manna. La ta'manna. Jadi aslinya la ta'manuna. Kalau mungkin di Madinah dicetakan Quran cetakan Madinah tidak ada tulisan kecil ismam. Tapi kalau rata-rata dicetakan Indonesia sudah ditandai dengan tulisan ismam. Cara bacanya seperti tadi, dua bibir mencucu. La ta'manna, la ta'manna. Ada riwayat lain, la ta'manna, tidak merubah bacaan serta tidak merubah harokat. Itu ismam. Jadi yang berubah dari dua bibirnya mencucu. La ta'manna, itu bacaan ismam. Ada lagi raum. Kalau raum tidak mencucu tapi ditambahi la ta'manuna, la ta'manuna. Ya, itu raum. Tapi kalau di kita, khususnya di Indonesia, raum tidak dipakai. Yang dipakai adalah ishmam, yaitu mencucunya dua bibir atas dan bawah. Qalu ya abana manaka la ta'manna ala Yusuf, la ta'manna
ala Yusuf. Ya, itu adalah bacaan ismam. Nanti dilihat di Qur'annya kalau ketemu di surat Yusuf. Surat Yusuf ayat 11. Ya, bacaan gharib harus hati-hati. Perlu dipelajari lagi, banyak bacaan gharib, mungkin ada sekitar belasan atau sampai 20 itu bacaan gharib ya. Ada imalah, terus ada ihtilas, banyak. Mungkin karena Ustadz cuma di ismam ya, maka kita pelajari tentang bacaan ismam. Ismam cuma ada satu di surat Yusuf. Kira-kira sampai segini sudah cukup. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu taati protokol kesehatan, jangan mudik ya. Kata pemerintah jangan mudik, dan jangan lupa selalu ikuti channel Ma'had Barul Huda. Subscribe, like, komen, bila bermanfaat, share sebanyak-banyaknya. Dan selalu ikuti atau follow Instagram kami, Ma'had Official Ma'had Barul Huda, dan YouTube Ma'had Barul Huda Tuban. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.